A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustazah harapkan kalian sudah siap sedia untuk di depan media kalian masing-masing, ya. Dan sebelumnya mohon disiapkan buku catatan, pensil, ya. Jadi kalian bisa langsung mencatat apa yang Ustazah sampaikan. Ya. Sebelumnya Munafis mau tanya nih, kalian sudah ngapain saja sepagi ini? Sudah bantu orang tua belum? Ya, sudah yang punya adik sudah ngasuh adik-adiknya belum? Ya, alhamdulillah ya. Setelah sebelumnya tadi sholat subuh jam berapa? Terus sudah zikir pagi petang? Alhamdulillah kalau sudah semua ya. Jadi jangan lupa sebelum kalian beraktivitas di sekolah, usahakan kalian membantu orang tua dahulu ya. Ya, kemudian berbuat baik kepada sesama, terutama adik, terutama mungkin ada nenek, ada kakek, ada bapak, ya, ada ibu, semuanya harus berbuat baik kepada mereka semua. Ya, semoga kalian mengawali hari ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ya, Munafis doakan semoga apa yang kita lakukan, ya, tadi, hari ini, hari depan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya silahkan berdoa dulu ya, mendapatkan ilmu. Doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, minggu kemarin Munafis sudah sampaikan tentang tentang paragraf deskripsi. Ya, paragraf deskripsi, semoga kalian sudah paham semua ya. Nah, dalam paragraf deskripsi itu unsur kebahasaannya, unsur linguistiknya kalau istilahnya ya, unsur kebahasaan yang dipakai atau yang sering terdapat dalam teks deskripsi adalah kata umum dan kata khusus. Ya. Kata umum atau kata khusus istilah bahasa Indonesianya, istilah linguistiknya, ya, istilah kebahasaannya namanya hipernim, ya. Kalau kata umum, kalau kata khusus hiponim, ya. Apa yang dinamakan kata umum dan kata khusus, ya? Dalam bahasa Indonesia, kata itu adalah satuan unit terkecil, ya. Nah, kita insya Allah akan membahas hal tersebut, kata umum dan kata khusus. Apa yang disebut dengan kata umum? Ya. Kata umum yaitu kata yang acuannya lebih luas. Ya. Kemudian kata khusus, kata yang acuannya lebih khusus. Ya. Acuan atau lingkupnya ya, lingkupnya. Lingkup. Kalian mungkin sering mengatakan atau sering mendengar kata umum atau kata khusus, tapi mungkin tidak sadar bahwa itu adalah kata umum atau kata khusus. Ya, sering mengucapkan kata sayur-sayuran, sering mengucapkan kata tumbuhan, sering mengucapkan hewan, sering mengucapkan ikan. Nah, itu contoh dari kata umum, kata yang cakupannya umum. Kenapa itu dinamakan kata umum? Karena itu masih ada spesifiknya, masih ada kata khususnya. Gitu ya. Nah, misalnya ikan. Ikan, kalau kita sebutkan ikan, cakupannya masih luas. Ada mujair, ada ikan emas, ada ikan lele. Nah, mana yang kata umum? Ikan. Mana yang kata khusus? Mujair, lele, emas, koi. Nah, itu ya. Tuna, ya. Kemudian kalau kita sering mengucapkan kata bunga.
Bunga adalah kata umum, kata yang bermakna luas. Lebih khususnya kalau kita ingin menyebutkan bunga, bisa mawar, anggrek, dahlia, cempaka, ya. Nah, itu berarti kata khusus. Nah, kata bunga memiliki acuan lebih luas. Kata dahlia, kata mawar, kata melati itu cakupannya lebih khusus. Gitu ya. Paham ya? Kemudian kata umum, kata khusus itu dibedakan pengacuannya, dibedakan menjadi dua. Nomor satu generik, nomor dua spesifik. Ya. Jadi generik itu umum, spesifik itu khusus. Atau kata lainnya, kata umum itu hipernim, kata khusus itu hiponim. Jadi ada berapa istilah kata umum? Ada dua, generik sama hiponim. Hiponim apa hipernim? Hipernim. Kata khusus ada berapa istilah? Ada dua, yaitu spesifik dan hiponim. Diingat-ingat ya, dicatat jangan lupa. Kemudian kalau kita ingin menyebutkan kata umum dari hewan, apa saja kata umum dari hewan? Ya, banyak sekali ya. Ada sapi, kerbau, kuda, keledai, itu hewan mamalia. Nah, kalau hewan yang secara umum, ya semua hewan itu termasuk secara umum. Lebih spesifiknya hewan mamalia, reptilia. Nah, itu masih ada spesifiknya lagi. Nah, itu ya. Itu bisa kalian sebutkan nanti. Saya ulangi lagi pengertian kata umum, kata khusus ya. Untuk kalian lebih paham, supaya kalian lebih paham ya. Jadi kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut juga hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkupnya atau cakupan maknanya lebih sempit dan disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus, meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda. Maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Nah, selain untuk kata benda, kata umum juga berlaku untuk kata kerja. Gitu ya. Coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut ya. Saya mau bacakan. Ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Yang kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, kalimat di atas memiliki makna umum, yaitu melihat. Ya, melihat. Kata khususnya apa? Menengok dan melirik. Nah, pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Nah, tapi untuk kalimat kedua dan ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai atau tidak pas digunakan dalam konteks menengok orang sakit di rumah sakit. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk untuk melihat orang sakit di rumah sakit, pasnya atau yang sesuai itu kita menggunakan kata apa? Menengok. Nah, itu ya. Jadi kata melihat itu merupakan kata umum. Kata khususnya banyak sekali. Ada melirik, melotot, menengok, ya, menatap, menonton, apalagi menyaksikan. Nah, cuma kata-kata khusus tersebut harus disesuaikan dengan makna kalimat atau dengan konteks kalimat. Kalau melihat pertunjukan, apa yang pas? Apa yang sesuai? Menyaksikan. Kalau melihat foto, ibu melihat foto-foto kenangannya di masa muda. Apa yang pas untuk kalimat tersebut? Menyaksikan? Bukan. Melirik? Bukan. Apa coba yang pas kalau kita lagi
melihat foto-foto kita, foto-foto di album foto. Yang pas apa? Ada yang bisa? Ya, pasnya adalah melihat ya. Kalau melirik, melirik untuk apa melirik? Melirik itu melihat dengan ujung mata. Kalau melotot, melihat dengan mata terbelalak. Nah, itu semuanya bisa digunakan sesuai dengan konteks, sesuai dengan kalimatnya masing-masing, ya. Kalau pemandangan, melirik, menatap, salah atau betul? Salah. Kalau pemandangan kita harus dengan kata melihat, ya, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya atau pasnya itu kalimatnya menggunakan apa. Gitu ya. Kalau televisi kita menggunakan kata apa? Menonton. Nah, adik menonton televisi dari tadi. Nah, itu berarti kita menggunakan kata menonton. Bisa ya? Insya Allah. Terus coba kata lain. Jadi ini kata-kata yang sebenarnya sering keluar di ujian. Nanti kalau kalian ujian ya, ujian negara, ujian nasional ya. Itu kata khusus ini sering keluar. Nah, contoh lain selain melihat itu membawa. Membawa adalah kata umum. Nah, kata khususnya ada memikul, menjinjing, ya, membopong atau menggendong, ya, itu ya. Terus apa lagi? Selain menjinjing, memikul, menggotong, ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya kata khusus dari membawa. Nah, coba sama dengan penjelasan di atas tadi, kata khusus dari kata membawa harus digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya menjinjing untuk apa? Untuk tas mungkin dia menjinjing tas ya. Kalau memikul itu membawa yang diletakkan di atas pundak ya, memikul. Kemudian kalau menggendong, membawa yang diletakkan di pinggang. Nah, itu bisa dibedakan masing-masing. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk semua kalimat. Ya, misalnya Pak Ujang membawa karung beras yang sangat berat. Bagaimana kata khusus yang pas? Yaitu dengan memikul. Ya, Pak Ujang menjinjing karung beras yang sangat berat. Betul atau salah? Salah. Kata yang betul adalah karung beras memikul. Gitu ya. Jadi kata membawa mempunyai kata khusus yang banyak, yang maknanya hampir sama, cuma harus sesuai dengan konteks kalimatnya masing-masing. Nah, di sini banyak sekali contoh kata umum dan kata khusus. Kalian bisa mempelajarinya masing-masing ya. Ini kata umum melihat, kata khususnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, memperhatikan. Kemudian kata umum mendatangi, kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Kemudian kata umum membawa, kata khususnya mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, memanggul. Nah, itu adalah kata umum yang biasa digunakan dalam konteks penggunaan bahasa. Ya, sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu lebih khusus. Ya, dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarangan digunakan pada kalimat. Oleh karena itu pemilihan kata atau diksi, ya, pemilihan kata atau diksi itu istilah bahasa Indonesia dari pilihan kata. Itu harus sesuai, harus diperhatikan. Ya. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kalian pelajari juga, ya. Ya, contoh kata umum dan kata khusus dalam kalimat. Mata ibu mengeluarkan air mata ketika mengiris bawang merah. Coba mengiris itu kata umum atau kata khusus? Kata khusus. Kata umumnya apa? Memotong. Memotong itu sebagai kata umum, kata khususnya ada mengiris, memangkas, membelah, ya, merajang, mencincang, ya. Itu ya. Itu kata umum dari
mengiris, memangkas, membelah, mencincang, merajang, itu adalah kata umumnya memotong. Nah, kemudian pensil penghapus, itu kata umum atau kata khusus? Kata khusus. Kata umumnya alat tulis. Ya. Paham semua ya tentang pembahasan kata umum kata khusus, insya Allah mudah. Dan ini adalah kata yang sering kalian ucapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian manfaatnya mempelajari ini insya Allah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kata umum kata khusus. Kemudian jangan dilupakan juga istilah-istilah linguistiknya, istilah kebahasaannya. Tadi apa kata umum? Hipernim atau generik. Kata khusus? Hiponim atau spesifik. Paham ya? Insya Allah. Semoga kalian bisa bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Ya, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.